Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Ria Rosandi Channel. Dan di video kali ini aku mau bikin video berbagi cerita lagi tentang sekitaran aku pernah terinfeksi virus rubella pada saat aku hamil kedua, dan itu aku tuh kena hamil anggur gitu ya, hamil kosong. Nah, untuk cerita lebih lanjutnya tentang itu silakan di scroll aja lagi ke bawah. Jadi aku ada udah bikin videonya, jadi silakan dilihat kembali videonya, di scroll ke bawah lagi video aku dan cari tentang pengalaman aku hamil anggur. Nah, disitulah ketahuan bahwa ternyata aku terinfeksi virus rubella. Nah, setelah aku terinfeksi itu, aku menjalani serangkaian pengobatan, serangkaian kayak kontrol, konsultasi ke dokter kayak gitu, sampai akhirnya aku bisa hamil lagi. Dan alhamdulillah, yang banyak dipertanyakan sama orang-orang sebenarnya cuman ya mungkin beberapa dari mereka yang cuma yang berani mempertanyakan karena takut nanti aku tersinggung ya kan. Tapi sebenarnya itu jadi pertanyaan besar, bahwa gimana sih kondisi anak yang lahir sementara si ibunya pernah menderita rubella. Nah, setahu aku pernah baca gitu di Google bahwa sekalinya kita terjangkit virus rubella, maka rubella ini tidak akan bisa disembuhkan, tidak akan bisa hilang dari dalam darah kita, akan tetapi penyebarannya, perkembangannya bisa ditekan sehingga tidak terdeteksi dan tidak berpengaruh apapun pada tubuh kita. Tetapi nih, aku kalau seandainya aku mau hamil lagi, aku harus tetap cek darah lagi untuk memastikan bahwa memang si rubella ini aman, dalam batas yang aman, jadi aku bisa hamil dan tidak mempengaruhi aku dan juga janin aku. Nah, kayak gitu tuh, kalau seandainya aku mau hamil lagi, aku akan periksa lagi, aku akan konsultasi lagi ke dokter, karena takut kan ya, karena di situ tertulis bahwa virus rubella ini akan tetap ada di dalam darah aku. Dan seandainya aku nanti punya anak perempuan, nah aku harus kontrolin lagi tuh anak perempuan aku, karena itu bisa menularkan ke anak, karena kan aku udah pernah terjangkit virus rubella kan, terus aku hamil, terus kalau anak aku perempuan ini tuh aku harus mengecek lagi, takutnya nanti dia kan akan tumbuh besar, akan menikah juga, jadi itu perlu kita waspadai dari dini gitu loh, dari sekarang. Nah, di sini yang dipertanyakan, balik lagi nih, yang dipertanyakan ada satu komen yang si Mbak itu dia menanyakan kalau gimana kondisi adiknya Bun gitu kan, maksudnya kondisi anak aku, sementara aku kan pernah menderita rubella. Nah, di sini aku akan jawab, aku udah jawab juga sih di kolom komentar juga, tapi di sini aku mau bikin videonya lagi. Kalau anak yang ibunya pernah terinfeksi virus rubella tetapi ditangani dengan tepat ya teman-teman, itu alhamdulillah kondisinya baik-baik aja. Akan berbeda jika kita hamil ternyata kita terinfeksi virus rubella dan janin dalam perut kita itu masih bisa bertahan sampai 9 bulan, itu akan berbeda ceritanya. Itu bisa menyebabkan kelainan pada bayi kita, jadi harus berhati-hati. Bawa sini obatnya nak sayang, bawa sini obatnya nak. Jadi itu kita harus berhati-hati lagi. Itu perbedaannya ya dengan aku pernah rubella tapi aku berobat, aku konsultasi ke dokter sebelum aku memutuskan untuk hamil. Nah, berbeda dengan jika aku hamil tetapi ternyata aku mengidap virus rubella dalam darah aku, itu akan beda ya. Nah, untuk anak aku itu alhamdulillah dari bayi sampai sekarang usianya udah 3 tahun dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun, tidak ada gejala-gejala yang aneh gitu, semua sehat, semua normal, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, aku udah jawab ya pertanyaannya di sini buat mungkin calon-calon ibu atau ibu-ibu yang penasaran nih, gimana sih anak yang dikandung oleh ibu yang pernah mengidap rubella, jadi gimana sih kondisinya gitu loh. Nah, aku
sebutin sekali lagi, garis bawahi bahwa aku sebelum memutuskan hamil, aku konsultasi ke dokter, aku ikuti semua saran dan petunjuk dokter, jadi barulah aku hamil gitu loh. Jadi selama aku hamil itu ditangani dulu nih supaya si virusnya nggak mengganggu kesehatan aku dan janin aku. Nah kayak gitu. Nah gimana sih caranya menangani virus itu, gimana cara aku, apa yang aku alami pada saat aku kontrol dan berobat untuk menekan pertumbuhan virus dalam darah aku, itu juga udah ada videonya, jadi silakan ditonton. Scroll lagi video aku ke bawah, itu aku udah bikin videonya, silakan ditonton ya teman-teman. Dan di sini disclaimernya adalah aku bukan praktisi kesehatan, aku bukan dokter, aku bukan bidan, bukan perawat juga. Jadi aku hanya seorang ibu rumah tangga yang berbagi pengalaman aku, bercerita tentang yang pernah aku alami mengenai virus rubella ini. Itu yang aku rasakan, itu yang aku alami. Nah sekarang aku mau tunjukin nih Aska, anak aku yang sebenarnya orang-orang saudara-saudara itu pernah menanyakan juga sih, atau orang-orang yang ketemu kayak gitu tuh pernah nanyain gimana kondisi Aska, sementara Aska kan aku pernah rubella gitu. Tunggu sebentar, Aska mau pipis. Nah jadi ini dia Aska yang salah satu teman online nanyain gimana keadaan Aska, sementara bundanya tuh pernah terinfeksi virus rubella. Alhamdulillah dari bayi sampai umur Aska sekarang 3 tahun nggak ada keluhan apapun, dan Aska normal-normal aja, nggak ada gangguan kesehatan yang berarti. Tapi mungkin akan berbeda ya dengan ibu yang terinfeksi rubella pada saat hamilnya dan itu tidak diketahui sama sekali. Nah ini dia, halo, bilang Kak. Halo. Siapa nama? Apa? Ada bisa. Namanya Aska Aquariza. Umurnya berapa tahun? 3. 3. Itu 2. Itu 2, 3 gini. 3 gini. 3. Nah, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa ditonton video-video yang lainnya, di subscribe, like, dan share juga, dan silakan komen kalau ada yang ingin ditanyakan. Kita sama-sama berbagi cerita. Disclaimernya adalah aku di sini bukan praktisi kesehatan, bukan dokter, bukan bidan, bukan perawat. Aku cuma ibu rumah tangga biasa yang menceritakan pengalaman aku, gimana aku terinfeksi rubella, hamil, dan sebagainya. Jadi silakan aja di share, di komen juga, terus ditonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulu Kak. Assalamualaikum. Tak kena udah.